Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bu Esti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa juga slogan kita, yaitu utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Untuk pembahasan kali ini, Bu Esti masih akan melanjutkan materi tentang unsur pembangun teks cerita, drama, fabel, dan cerpen. Kalau video sebelumnya tentang unsur intrinsiknya, dan kali ini nanti yang lebih akan kita bahas adalah unsur ekstrinsik pembangun cerita. Untuk mengingat kembali tentang video sebelumnya, bahwa unsur pembangun cerita dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita, dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembangun cerita dari luar cerita. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah unsur ekstrinsik dari unsur pembangun cerita. Jadi, unsur pembangun cerita ini nanti tidak tersurat di dalam teks. Pembaca harus menyimpulkan sendiri bagaimana unsur-unsur pembangun cerita di dalam teks. Nah, berikut ini adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita. Unsur ini tersirat dari teks. Macam-macamnya yaitu, yang pertama, latar belakang masyarakat. Contohnya, ketika pada masa peperangan atau ketika keadaan ekonomi atau politik yang sedang memburuk. Lalu yang kedua, unsur ekstrinsik yaitu berdasarkan latar belakang pengarangnya. Misalnya, asal-usul penulisnya. Jika penulis berasal dari Bali misalnya, kemungkinan isi ceritanya mengandung lebih banyak kebudayaan Bali. Begitu juga dengan latar belakang pendidikan maupun agamanya. Yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita tersebut. Berikut ini adalah nilai-nilai atau norma yang terkandung di dalam teks cerita. Kali ini Bu Esti beri cara mudah lagi untuk menghafalkannya, yaitu sore bumortik. Nah, yang dimaksud so adalah nilai sosial, re adalah nilai religi, bu adalah nilai budaya, mor nilai moral, dan tik adalah nilai estetika. Berikut ini penjelasan lebih rinci tentang sore bumortik. Nilai sosial adalah cara kita berinteraksi di masyarakat, jadi dengan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu nilai religi. Nilai religi di sini menyangkut bidang keagamaan, kepercayaan, dan keimanan maupun dan lainnya. Yang selanjutnya, bu, yaitu nilai budaya, menyangkut adat istiadat. Yang selanjutnya, mor, yaitu nilai moral, menyangkut akhlak dan etika kita terhadap seseorang. Yang terakhir, tik yang dimaksud adalah nilai estetika, yaitu nilai keindahan. Nah, jangan lupa ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam unsur ekstrinsik, kata kuncinya yaitu sore bumortik, yaitu nilai sosial, nilai religi, nilai budaya, moral, dan estetika. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang nilai-nilai atau norma yang terkandung di dalam unsur ekstrinsik, berikut ini Bu Esti sertakan latihan soal.
Meski termasuk anak yang pandai dan masuk kelas akselerasi, Romero tetap memiliki banyak teman dan sahabat. Baginya, teman adalah lingkungan yang dapat memberikan banyak inspirasi dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Di rumah, ia juga bersikap baik pada tetangga. Ia ingat ketika orang tuanya berpesan, carilah teman dan sahabat sebanyak-banyaknya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat, pasti kita membutuhkan orang lain. Unsur ekstrinsik penggalan cerpen tersebut adalah A. Budaya, B. Sosial, C. Pendidikan, D. Estetika. Nah, jawaban yang tepat adalah yaitu B. Nilai sosial. Mengapa? Anak-anak ingat, nilai sosial adalah cara kita berinteraksi terhadap masyarakat. Nah, seperti halnya pada teks tersebut. Teks tersebut bercerita tentang Romero yang memiliki interaksi baik terhadap teman, sahabat, maupun tetangganya. Dengan begitu, jawaban yang benar adalah B. Nilai sosial. Oke, sekarang kita coba latihan untuk soal yang kedua. Bacalah teks berikut. Anggi baru pulang sekolah siang itu. Ia bergegas ke kamar, berganti baju lalu makan siang. Setelah makan, ia harus segera mencuci kedelai untuk dibuat tempe. Barulah kemudian dia bisa beristirahat. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, dia melaksanakan kegiatan yang lain, yaitu belajar kelompok bersama Sabrina, Naila, dan Winda. Sekalipun lelah, ia melakukannya dengan bersemangat. Ia tidak pernah melalaikan tugas, baik tugas sekolah maupun tugas membantu orang tua. Nilai moral positif pada cerita tersebut adalah A. Bertanggung jawab, B. Berdemokrasi, C. Kepedulian, atau D. Tenggang rasa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Bertanggung jawab. Kata kuncinya terdapat pada kalimat yang terakhir. Sekalipun lelah, ia melakukannya dengan bersemangat. Ia tidak pernah melalaikan tugas, baik tugas sekolah maupun tugas membantu orang tua. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nilai positifnya adalah bertanggung jawab. Nah, berikut itu tadi anak-anak penjelasan Bu Esti tentang unsur pembangun cerita, khususnya yaitu unsur ekstrinsik pembangun cerita. Sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan materi-materi bahasa Indonesia selanjutnya. Tentunya dengan kata kunci yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oh iya, dukung pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik dengan cara like and subscribe ya. Jangan lupa. Terima kasih.